Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini video Nurse hari kali ini akan lanjut lagi nih membahas latihan soal hukum Nurse, khususnya tentang prinsip etik, tapi part 2. Nah, bagi kalian yang belum lihat part 1-nya, silahkan cek di video sebelumnya ya. Nah, kita lanjut aja nih langsung. Soal nomor 3, seorang perempuan 32 tahun datang ke poli kebidanan. Hasil pengkajian, klien ingin melepaskan IUD yang telah 4 tahun dipakainya. Ketika perawat sedang melakukan pemasangan IUD, perawat lupa memasang tirai, sehingga ada salah seorang pasien yang melihat tindakan yang dilakukan oleh perawat. Pertanyaannya, apa aspek etik yang dilanggar oleh perawat? A. Non-maleficence, B. Autonomy, C. Justice, D. Confidentiality, ataukah E. Beneficence. Nah, jadi kita fokus pada masalah atau data yang ada di kasus, dimana ketika perawat sedang melakukan tindakan pelepasan IUD, perawat lupa memasang tirai. Nah, sehingga ada salah seorang pasien yang melihat tindakan yang dilakukan. Jadi, yang benar adalah yang dilanggar di confidentiality atau kerahasiaan. Next, seorang perawat ruangan VIP sedang memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dengan chronic heart failure. Nah, saat pendidikan kesehatan berlangsung, ada panggilan code blue dari kamar lain untuk segera dilakukan tindakan. Perawat berjanji akan melakukan pendidikan kesehatan setelah urusan di kamar lain selesai. Namun, perawat tak kunjung datang hingga timbang terima shift selanjutnya. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? A. Beneficence, B. Non-maleficence, D. Fidelity, D. Confidentiality, ataukah E. Accountability. Nah, untuk pembahasannya, perawat tadi kan di kasus berjanji setelah urusan dari kamar lain, karena tadi ada panggilan code blue saat pendidikan kesehatan untuk kembali lagi kan. Nah, tapi perawat tidak menepati janjinya. Jadi jawaban yang benar adalah fidelity. Tanggung jawab seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan klien. Untuk mencapai hal tersebut, perawat harus memiliki komitmen, menepati janji, dan menghargai komitmennya kepada klien. Next, seorang lansia 64 tahun tinggal di panti jompo. Hasil pengkajian, klien mengalami kelemahan pada kedua ekstremitas bawah. Klien meminta bantuan perawat untuk membantunya ke kamar mandi, namun perawat menolak karena akan menyuapi lansia lain. Perawat tidak mau membantu klien karena klien bau dan jorok. Pertanyaannya, apakah prinsip yang dilanggar oleh perawat? A. Non-maleficence, B. Autonomy, C. Justice, D. Confidentiality, ataukah E. Beneficence. Jadi untuk pembahasannya, di mana pasien tersebut tidak adil ya. Yang dilanggar berarti adalah prinsip etik justice, di mana prinsip ini menekankan perawat untuk berlaku adil dalam melakukan asuhan keperawatan secara holistik atau menyeluruh kepada pasien, keluarga, ataupun kelompok yang dikelolanya. Next, soal nomor 6. Seorang perawat melakukan home visit pada keluarga. Hasil pengkajian, klien memiliki riwayat depresi sejak 2 tahun yang lalu. Saat ini klien menderita sel serviks dan hanya berobat tradisional saja. Perawat menjelaskan klien perlu dibawa ke RS karena penyakitnya sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Pertanyaannya, apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Autonomy, B. Beneficence, C. Fidelity, D. Non-maleficence, ataukah E. Confidentiality. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi, di mana klien memiliki riwayat depresi sejak 2 tahun yang lalu, dan saat perawat menjelaskan klien perlu dibawa ke rumah sakit karena penyakitnya sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Nah, kira-kira perawat harus merhatikan prinsip apa nih? Kan tadi sudah dijelaskan memiliki riwayat depresi pasiennya. Nah, jadi kata kuncinya
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nah maka prinsip yang dilanggar oleh perawat yaitu non-maleficence, di mana prinsip tersebut dapat menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien, di mana klien memiliki riwayat depresi. Jika perawat langsung menjelaskan tentang bahaya penyakitnya, maka hal itu akan membuat psikologis klien terganggu. Next, seorang pasien 56 tahun dirawat di RS dengan luka ulkus, dan setelah dilakukan tindakan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa kaki kanan pasien harus segera diamputasi agar tidak mengalami perburukan. Pasien menolak dan marah-marah kepada perawat agar tidak dilakukan amputasi. Keluarga mengatakan bahwa pasien keras kepala dan jarang beribadah. Apakah prinsip etik yang seharusnya diterapkan dalam hal ini? A. Autonomy, B. Beneficence, C. Justice, D. Confidentiality, ataukah E. Accountability. Dimana di sini dijelaskan ya, sudah dijelaskan ya, pasien tersebut harus segera diamputasi agar tidak mengalami perburukan. Namun pasien tersebut menolak dan marah-marah pada perawat. Jadi berdasarkan kasus diketahui pasien tersebut sudah menolak dan marah-marah, maka prinsip etik yang seharusnya diterapkan yaitu prinsip otonomi, yaitu menghargai hak-hak pasien dalam membuat keputusan tentang keperawatannya. Dalam kasus seperti ini, perawat harus memastikan apakah informasi yang dibutuhkan oleh pasien telah disampaikan oleh dokter. Apabila telah dijelaskan namun pasien menolak tindakan, maka perawat harus menghargai keputusan pasien dalam memutuskan tentang keperawatannya. Jadi benar jawabannya adalah A. Autonomi.